kita percaya. Tapi biasanya itu untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Nah, sedangkan kalau para habib yang ditonjolkan tuh bukan tanda kuasanya Allah, tapi seakan-akan kehebatan golongannya atau leluhurnya kemudian mengalahkan dan merendahkan yang lain. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan untuk menonjolkan tanda kekuasaan Allah, tapi melebihkan golongannya, merendahkan yang lain. Misal, Mirajnya sampai 70 kali per hari dengan kambingnya. Itu kan mengalahkan Nabi dengan buruk gitu, yang hanya kita peringati setahun sekali. Kalau leluhur mereka Fakih Muqaddam, sampai dengan 70 kali itu pun cukup dengan kambing, nggak perlu buruk gitu. Udah gitu, mereka bisa memadamkan api neraka. Para Nabi saja tidak bisa, ini mereka, wah, Habib itu bisa memadamkan api neraka. Bahkan ada kisah karomah juga, Habib itu bisa mengislamkan orang kafir yang sudah wafat, yang sudah mati. Para nabi saja hanya bisa menyampaikan paksaan kepada orang kafir yang atau yang non-muslim yang masih hidup. Mereka berupaya menyampaikan, tidak ada paksaan dalam agama, sifatnya yang menyampaikan, yang memberikan hidayah ke Allah. Tapi kalau Habib Ba'alawi, orang kafir yang sudah wafat pun bisa mereka islamkan. Nah, itu kan mengalahkan para nabi. Bahkan Allah pun mereka rendahkan ketika mereka juga menyampaikan tuh, Allah saja itu kalau mau menurunkan bencana, itu harus dapat ACC dari wali kutub yang Ba'alawi tadi itu. Nah, padahal kepada para nabi saja, Allah itu maha kuasa hanya mengabarkan, tapi tidak minta ACC. Jadi Allah pun itu jadi kalah derajatnya, ibaratnya harus minta izin dulu sama Habib Ba'alawi yang wali kutub. Ini merupakan penyimpangan kesesatan yang luar biasa, Mas Awi. Yeah. Bahkan sebenarnya kalau di MUI itu ada 10 kriteria sesat, itu biasanya aliran sesat di Indonesia itu rata-rata umumnya hanya melanggar 1 kriteria sesat saja, Mas Awi. Okay. Contoh gerakannya Lia Eden, Ghafatar, Ahmadiyah misalkan ya, itu hanya 1 kriteria sesat karena mereka meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan kalau para Habib Ba'alawi ini semestinya sudah sampai kita analisa, sudah sampai 5 masuk kriteria sesat MUI, tapi MUI belum berani dan media pun belum berani mengabarkan. 5 itu apa saja? Yakni kadang-kadang mereka tidak sesuai dengan rukun iman. Nah, mereka menyampaikan tuh percaya Habib itu bagian dari rukun iman. Kalau nggak percaya sama Habib itu kafir. Nah, itu udah langsung masuk 2 kriteria. Tidak sesuai dengan rukun iman yang hanya 6 dan juga takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang yang nggak percaya sama Habib. Yang kedua juga, yang ketiga adalah tidak sesuai dengan rukun Islam yang hanya 5. Mereka biasa menambahkan selain haji ke Mekah, itu mereka juga ke Tarim. Itu kan juga menambahkan. Kemudian yang tadi yang melecehkan dan merendahkan Nabi, yang dari kitab Khurafat tadi, contoh itu melecehkan merendahkan Nabi, itu masuk kriteria yang keempat. Yang kelima adalah tidak sesuai dengan kaidah tafsir, Mas Awe. Okay. Jadi ini kaitannya dengan surat Al-Ahzab ayat 33 mengenai maksumnya Ahlul Bait Nabi. Nah, maksudnya Ahlul Bait Nabi, kalau dalam Asbabun Nuzul, itu hanya terkait Nabi Muhammad, Imam Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain saja. Dan ini maksudnya mereka adalah dijaga sehingga tidak ingin berbuat dosa. Benar-benar dijaga. Dan disucikan sesuci-sucinya. Sedangkan kalau klaim mereka, para Ba'alawi ini adalah Ahlul Bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya, meskipun berbuat maksiat semaksiat apapun, akan tetap diselamatkan dari azab kubur maupun neraka. Jadi maksudnya itu bukannya dijaga dari berbuat dosa, tapi dijaga dari azab. Ini yang sesatnya mereka. Jadi mereka mau berbuat maksiat, mau mencuri istri orang,